Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya, nikmat rizki, nikmat sihat, nikmat punya keluarga, dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam, kita dengan penuh keikhlasan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan nikmat iman dan Islam, kita rela menunggu panggilan azan di masjid. Dengan nikmat iman dan Islam, kita mau melaksanakan puasa Ramadan tanpa dipaksa oleh orang lain. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jadilah kita sebagai manusia yang selalu bersyukur atas karunia Allah tersebut. Ungkapan syukur terbaik adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, mencurahkan ridha-Nya kepada kita semua, dan mencurahkan inayah-Nya sehingga kita terhindar dari segala malapetaka, musibah, fitnah dan bencana. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan pula kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang telah beliau bawa kepada kita, risalah Islam, sehingga kita menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, menjadi manusia yang tahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tentu mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Salah satu pintu syafaat adalah bersalawat, mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, atau paling tidak di saat kita mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebut, jawablah sallu alaihi, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah salah satu pintu pembuka syafaat Rasulullah SAW. Kita butuh syafaat Rasulullah, tidak hanya nanti di akhirat, bahkan kita hidup dunia. Dengan bersalat kepada Rasulullah, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang dan damai. Apalagi di yaumul hisab, di saat azab Allah, di saat kondisi kita berada di tengah-tengah padang mahsyar, yang mana matahari bahkan seperti sejengkal di atas kepala kita. Kita dalam keadaan tertekan. Orang sudah individualis, tidak lagi memikirkan orang lain. Di situ dibutuhkan pertolongan, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawamkanlah dalam kehidupan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada saat ini kita berada tengah-tengah puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang berkualitas, puasa Ramadan yang bernilai di mata Allah adalah puasa yang dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Karena bulan Ramadan adalah syahrul amal, syahrul ibadah, dan syahrul sabar. Bulan Ramadan, bulan kesabaran. Di situ dilatih dan diuji kesabaran kita. Sudahkah kita menjadi orang berpuasa yang bisa mengendalikan diri atau tidak? Karena puasa Ramadan diantaranya adalah untuk melatih kita agar tidak emosi. Jangan sampai kita menjadi orang yang berpuasa, tapi puasa tidak bernilai di mata Allah. Walaupun puasa itu sah. Selama kita menunaikan puasa Ramadan, terpenuhi syarat dan rukunnya, puasa kita sah. Tapi bisa jadi puasa itu tidak ada nilainya di mata Allah. Kenapa? Di antaranya tidak mampu mengendalikan lisan, tidak mampu mengendalikan emosinya. Bahkan kata Nabi SAW, kam min sa'imin laisal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya rasa haus dan lapar. Hindarilah kita menjadi orang-orang yang hanya berpuasa menahan rasa haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tentu
tidak mudah mengendalikan emosi, apalagi tengah-tengah Ramadan. Perut lapar, mata mengantuk, kita sensitif sehingga mudah terpancing emosinya. Apalagi ada orang-orang yang membuat kita sengaja terpancing emosinya. Oleh karena itu, agar puasa kita bernilai di mata Allah, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan amarah. Yang pertama, bacalah ta'awuz. Berlindung kepada Allah. Itu salah satu cara untuk mengendalikan emosi. Hadirin yang berbahagia, puasa Ramadan yang kita lakukan adalah salah satu jalan agar kita sabar, menjadi orang sabar. Kalau kesabaran tidak bisa kita peroleh, berlindung kepada Allah yang pertama. Bacalah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena emosi, nafsu amarah datangnya dari syaitan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya manusia itu cenderung kepada, nafsu itu cenderung kepada yang jelek. Bacalah ta'awuz. Itu cara pertama. Yang kedua, bacalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu cara yang kedua. Setelah kita baca ta'awuz, berlindung daripada godaan syaitan terkutuk, itu belum bisa mengendalikan emosi kita, belum bisa menurunkan emosi kita. Beristighfar, minta ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau itu masih belum bisa, lakukan yang ketiga, ambil air wudhu. Ambil air wudhu, cuci muka kita, bersihkan diri kita, baca bismillah. Sehingga dosa-dosa kecil kita akan terhapus, sehingga emosi kita juga akan insya Allah diredam. Berwudhu. Kemudian yang keempat, pindah posisi. Kalau tadi kita emosi dalam keadaan berdiri, duduk. Kemudian setelah duduk, masih berdiri darahnya, bawa berbaring. Insya Allah emosinya akan bisa terkendali. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Bukankah semuanya itu datang dari Allah? Allah, kalau Allah berkehendak, semuanya akan mudah. Dengan mohon ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, Allah maghfirli dzunubi. Ampunilah dosaku. Karena banyaknya dosa yang ada dalam jiwa kita memudahkan kita untuk emosi. Hadirin yang berbahagia, kalau beberapa hal itu bisa kita laksanakan, insya Allah kita akan menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi. Kata-kata Nabi, ada seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wasiatkanlah sesuatu kepadaku. Apa kata Nabi? La taghdab. La taghdab. Fardada miraran. La taghdab. Bahkan Nabi ulang 3 kali. Janganlah marah. Karena marah membuat kita bisa lepas kontrol, tidak bisa terkendali, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.